Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas penerapan substansi manajemen ASN dan Smart ASN melalui contoh kasus nyata berupa video bad practice and best practice khususnya di lingkungan Kementerian ATR BPN. Pertama, mari kita lihat video bad practice-nya dulu. Video berikut menampilkan tindakan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN di Kementerian ATR BPN hingga berujung pada pemecatan. Kasus ini menunjukkan masih adanya ASN yang belum mampu menjaga integritas, disiplin, dan etika. Hal ini jelas bertentangan dengan kode etik ASN dan tidak sejalan dengan prinsip Smart ASN yang menekankan profesionalisme dan tanggung jawab. Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid memecat 6 pegawai dan menjatuhi sanksi berat pada 2 pegawai di bawah kementeriannya. Dalam polemik pagar laut, Saudara, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria menegaskan pengusutan keterlibatan Kementerian ATR BPN tidak berhenti hanya di 6 pegawai saja, tapi juga pemulihan hak atas tanah warga. Polemik pagar laut terus bergulir. Komisi 2 DPR memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN, Nusron Wahid. Dalam rapat, Nusron bilang telah membatalkan 50 dari 280 sertifikat terkait polemik pagar laut di Tangerang. Nusron sebut pembatalan sertifikat masih akan berpotensi bertambah. Tak hanya itu, buntut dari pemasangan pagar laut, 6 pegawai Kementerian ATR BPN diberhentikan dan 2 pegawai dijatuhi sanksi berat. Salah satu pegawai Kementerian ATR BPN yang diberhentikan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang saat itu. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Baik, setelah kita lihat videonya tadi, kita akan dengar juga pendapat dari teman-teman. Menurut kalian, bagaimana contoh kasus ini kalau dikaitkan dengan manajemen ASN dan Smart ASN? Silakan untuk teman-teman memberikan komentar atau pendapatnya. Baik, terima kasih moderator. Melihat kasus penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai dalam penertiban sertifikat tanah di pagar laut, Tangerang, menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip ASN. 6 pegawai yang diberhentikan dan 2 lainnya dijatuhi sanksi berat karena terbukti tidak menjaga akuntabilitas, integritas, dan disiplin. Perilaku ini merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap kita. Dari perspektif manajemen ASN, tindakan tersebut mencerminkan kegagalan individu dalam menjalankan fungsi pengawasan diri dan kepatuhan pada aturan. Sedangkan dalam konteks Smart ASN, oknum tersebut tidak mencerminkan profesionalisme, transparansi, maupun pemanfaatan teknologi yang semestinya dalam mendukung pelayanan publik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas komentarnya, Mas Jaya. Saya persilakan untuk teman-teman yang lain memberikan pendapat dan komentarnya. Baik, saya akan mencoba memberikan pendapat saya terkait dengan bad practice tadi, yaitu mengenai konflik kepentingan, di mana peran ATR BPN ini sangat strategis di penataan baik di ruang maupun pemetaan ruang gitu kan. Nah, sangat sangat mudah ya, sangat bersinggungan dengan konflik kepentingannya seperti yang kita terjadi. Tentunya ini terjadi antara masyarakat dengan perusahaan besar. Seperti yang menyambut yang sudah disampaikan oleh saudara saya Wijaya Kusuma, apabila ASN memiliki integritas, kemudian kompetensi dan disiplin, hal ini saya rasa tidak akan terjadi. Jadi kembali lagi bahwa hal ini terjadi karena ASN ini tidak menerapkan nilai-nilai yang sudah ada di ASN itu sendiri. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Ari. Dipersilahkan untuk teman yang lain memberikan pendapat dan komentarnya juga. Baik, izin menyampaikan pendapat, moderator. Menyinggung dari hal yang dipaparkan oleh Bang Wijaya dan Bang Ari tadi, sedikit menyinggung terkait pemberhentian ASN tadi, dalam perspektif manajemen ASN dan Smart ASN, bahwasanya polemik yang terjadi yang dilakukan oleh ASN tadi terhadap pemberhentian ASN itu menurut saya sudah sesuai atau sudah selaras dengan manajemen ASN, di mana pemberhentian ASN tersebut telah berdasarkan aturan yang jelas, di mana tentunya pemerintahan tersebut
pemberhentian tersebut tentunya didasarkan atas Undang-Undang ASN, PP Manajemen, PNS, dan lain sebagainya. Di mana dalam penertiban manajemen ASN ini juga dipahami bahwa jika pegawai terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat, maladministrasi, atau tidak berintegritas, tentunya harus dilakukan tindak lanjut terkait pemberhentian tersebut. Dengan demikian, berdasarkan kacamata manajemen ASN itu sendiri, pemberhentian pegawai tersebut bisa dipandang sebagai konsekuensi yang logis untuk mewujudkan suatu organisasi ATR BPN yang terdiri atas staf yang bersih, profesional, dan akuntabel. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Wevika atas komentarnya. Dipersilahkan. Teman yang lain, Mas Jalu. Mungkin pendapat saya sama seperti teman-teman, dan mungkin saya mau menambahkan bahwa untuk kedepannya mungkin diadakan pelatihan kepada pegawai-pegawai BPN yang lain supaya kejadian seperti ini tidak terulang ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat dan komentarnya teman-teman. Dari contoh video ini kita belajar bahwa ASN yang tidak berintegritas akan merugikan diri sendiri, instansi, dan masyarakat. Maka penerapan manajemen ASN yang berbasis sistem merit serta internalisasi nilai-nilai berakhlak sangat penting agar pelanggaran serupa tidak terulang. Selanjutnya, mari kita lihat video best practice. Video ini menunjukkan upaya Kementerian ATR BPN dalam melakukan digitalisasi pelayanan pertanahan, khususnya peralihan hak. Inovasi ini mempermudah masyarakat, mempercepat proses, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Halo Sob, ada pelayanan baru di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kabar gembira buat kamu yang sedang mengurus peralihan hak atas tanah. Saat ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan pengembangan pelayanan pertanahan khususnya untuk peralihan hak secara elektronik. Sebuah inovasi digital yang bikin urusan pertanahan kamu jadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Lewat layanan baru ini, proses peralihan hak atas tanah bisa dipersingkat hingga 50% dibandingkan dengan sistem layanan peralihan hak sebelumnya. Lalu, apa yang membedakan pelayanan ini dengan pelayanan sebelumnya? Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Integrasi dengan KKP. Kini, layanan peralihan hak telah terhubung penuh dengan sistem KKP. Pemohon dan PPAT bisa mengajukan permohonan, mengunggah dokumen, dan memantau status layanan langsung secara online. 2. Verifikasi para pihak integrasi dengan Dukcapil. Sistem layanan elektronik sudah terintegrasi langsung dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini memungkinkan pengecekan data kependudukan secara otomatis. Jadi, nggak perlu fotokopi EKTP atau data kependudukan manual. Semua dicek real time dan valid langsung dari sumbernya. Keren kan? 3. Verifikasi dokumen perpajakan. Kamu juga nggak perlu khawatir soal proses validasi perpajakan kamu. Verifikasi dokumen seperti BPHTB dan PPH juga bisa dilakukan melalui sistem elektronik. Kamu tidak perlu lagi membawa bukti bayar fisik, karena sistem akan mengecek validitas data pajak secara langsung ke Ditjen Pajak. 4. Pembuatan laporan PPAT mengenai akta yang dibuat. PPAT sebagai mitra Kementerian ATR BPN juga dimudahkan dengan layanan peralihan elektronik ini. Pembuatan dan pelaporan akta bisa langsung dilakukan secara digital, lebih cepat dan efisien oleh PPAT melalui akun mitra. 5. Praktis. Pemohon cukup unggah dokumen persyaratan dari rumah, tanpa harus bolak-balik ke kantor pertanahan. Cukup login ke sistem, unggah dokumen, dan tunggu proses verifikasi dokumenmu dengan memantau di aplikasi Sentuh Tanahku. 6. Sistem elektronik dan modern. Semua proses layanan peralihan elektronik mulai dari permohonan, verifikasi, hingga penerbitan hasil akhir dilakukan secara digital, minim tatap muka, memperkecil resiko pungli, serta mendukung digitalisasi pertanahan nasional di era transformasi digital. Jadi gimana Sob? Layanan peralihan hak elektronik ini adalah langkah besar dalam transformasi digital layanan publik pertanahan. Dengan fitur-fitur yang canggih dan sistem yang sudah terintegrasi, Kementerian ATR BPN berupaya dan berusaha agar masyarakat bisa merasakan pelayanan pertanahan secara cepat, aman, transparan, dan mudah diakses. Sekarang kita sudah melihat video best
praktisnya di Kementerian ATR BPN. Dipersilahkan kepada rekan-rekan saya untuk menyampaikan pendapat dan komentarnya. Terima kasih kepada moderator. Nah, kita melihat tadi inovasi pelayanan pertanahan untuk peralihan hak secara elektronik menjadi contoh keberhasilan Kementerian ATR BPN dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern. Melalui integrasi dengan KKP, Dukcapil, dan sistem perpajakan, pemohon dan PPAT dapat mengajukan permohonan mengunggah dokumen serta memantau status pelayanan secara daring lewat aplikasi Sentuh Tanahku, sehingga waktu pelayanan lebih singkat dan risiko pungutan liar dapat ditekan. Dari sisi manajemen ASN, hal ini menunjukkan penerapan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas. Sementara dalam kerangka Smart ASN, pegawai pelaksana mampu bersikap adaptif, inovatif, dan profesional dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan serta membangun kepercayaan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih atas komentarnya, Mas Jaya. Dipersilakan kepada teman yang lain untuk memberikan pendapat dan komentarnya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk pendapat saya, yang pertama tadi yang harus dikuasai adalah para ASN yang dari ASN ATR BPN harus menguasai perkembangan teknologi yang ada di ATR BPN sehingga ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat akan lebih optimal. Kemudian efisiensi terhadap waktu dan juga tentunya akan meningkatkan kepuasan masyarakat. Jadi yang ingin saya tekankan bahwa teknologi yang berkembang di ATR BPN juga harus dikuasai sehingga ASN yang di ATR BPN kompeten dalam mengoperasikan teknologi yang berkembang di ATR BPN itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas komentarnya, Mas Ari. Dipersilakan kepada teman yang lain untuk memberikan pendapatnya. Baik, menyambung yang disampaikan oleh Mas Ari dan Mas Wijaya tadi, bahwasannya kan dalam konsep Smart ASN sendiri juga memastikan bahwasannya ASN ini berperan sebagai digital public fund, di mana seorang ASN haruslah adaptif terhadap perkembangan teknologi, berorientasi pada pelayanan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih mutakhir dan terintegrasi dengan baik. Di mana seperti yang dipaparkan tadi, peralihan hak secara elektronik ini kan tentunya mempercepat proses peralihan hak, mengurangi birokrasi secara manual, dan memberikan kemudahan masyarakat atau pihak-pihak yang terkait peralihan hak ini. Kemudian juga di penerapan peralihan hak secara elektronik ini membuktikan bahwa ASN mampu menguasai teknologi baru, beradaptasi dengan perubahan regulasi, serta siap menghadapi dinamika digitalisasi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih komentarnya, Mbak Wivika. Dipersilakan yang terakhir, Mas Jalu, untuk memberikan komentar atau pendapatnya. Mungkin saya setuju sama pendapat teman-teman dan saya juga ingin menambahkan bahwa mungkin kita harus berkolaborasi dengan instansi-instansi lain supaya bisa makin tercapainya program pelayanan publik yang lebih optimal. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya teman-teman. Dari video tersebut mencerminkan ASN yang kompeten, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang modern. Inilah wujud nyata Smart ASN, menguasai keterampilan digital, menjaga etika dalam pelayanan, serta membangun budaya kerja yang inovatif dan transparan. Baik, dari kedua contoh tadi, kita bisa simpulkan bahwa bad practice mencerminkan kegagalan ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai aturan. Dan best practice menjadi teladan bagaimana ASN harus bekerja dengan profesional, inovatif, dan berintegritas. Oleh karena itu, mari kita semua sebagai ASN berkomitmen untuk menolak segala bentuk pelanggaran dan sebaliknya meneladani praktik-praktik terbaik demi mewujudkan ASN yang berkelas dunia pada tahun 2025. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.